Halo semuanya, balik lagi bersama gue di podcast Cerita di Balik Pengangguran bersama gue Ilham. Nah sekarang gue sendiri nih sebagai host nih. Mas Kristanya kemana? Gue agak tahu dia pulang-pulang ini bocah. Agak mau lagi nongkrong sama gue kali. Bapak udah kerja kali dia udah. Sama gue sekarang di sini ada bintang tamu gue, Daniel. Sehat, alhamdulillah. Jadi kesibukan lo apa nih? Ya, masih gue masih nyari-nyari loker, kayak ketemu sama orang lah ya. Kayak udah kerja, cari pengalamannya. Terus gimana cara dia dari awal masuk sampai bertahan lah ya. Agak susah juga sekarang buat nyari loker ya mas. Sekarang kesibukan lo apa nih mas? Gua sekarang ya masih kuliah kayak biasa, tapi gue sekarang samping kan ada bisnis jual beli, lanjut di motor custom. Ih keren juga tuh. Kayak motor custom tuh kayak sekarang sekarang atau sebelum tahun ini lagi naik-naiknya ya mas buat anak-anak muda ya? Buat ya untuk anak-anak kayak motor-motor custom tuh tahun-tahun ini sama tahun-tahun kemarin tuh emang lagi naik-naiknya lah motor-motor custom tuh. Nah, soalnya gue kayak lihat di internet tuh kayak banyak sekarang ya dealer maksudnya kayak pabrikan masing-masing, dari Honda, terus dari Kawasaki, dari Yamaha juga dia kayak ngeluarin motor yang kayak sejenisnya kayak motor custom tuh bahasanya apa? Motor yang zaman-zaman dulu tapi modelnya modern. Ya dari jenis Yamaha sih kayak ngeluarin motor-motor buat custom yang kayak gagah buat laki-laki gitu. Keren sih. Tapi nih mas, ngobrolin soal bisnis lu, kayak lu kan dagang jual motor custom ya. Betul. Awal mulanya tuh lu gimana? Kayak lu cara dapetin modal, terus juga ganggu gak sih kayak dari jam kuliah lu, kan lu ngisi ini juga kan, pendidikannya satu. Sebenarnya gue ya sebagai bisnis kan bisa di kapan aja ya jual beli ya. Selagi kan kuliah Senin sampai Jumat, pagi ketemu sore juga. Ya sambil kita nyari-nyari uang tabungan tuh, gue sempet buat modal nih ya, gue sempet menjual motor harian gue. Waduh, buat modal, tapi buat balik tuh. Sebenarnya gue tuh ngobrol sama teman gue dulu sempat ngejalanin motor custom tuh pas dia masih sekolah. Kita cerita-cerita dan dia mungkin tertarik lagi ngajakin, ayo Nil buka jual beli motor lagi yo kayak gue dulu. Tenang, gue tahu kok pasarannya. Baru gue coba ngobrol-ngobrol, gue pertimbangin, boleh ayo kita coba lagi. Gue jual motor harian gue sebagai modal gue, dan gue beli, mungkin gue awal-awal aneh, gue jadi beli 2 motor custom sekaligus. Berarti laku gede juga tuh motor sebelumnya pakai motor apa? Awal-awal ya motor matic biasa buat harian. Terus gue beli 2 tuh jaga-jaga, satu buat jualan, satu buat harian sementara nih. Sekalian didagangin, betul. Harga cocok lepas. Jadi sistem gue tuh jual beli custom tuh gak kita beli dari orang terus kita jual lagi. Jadi sistemnya kita tuh kadang beli-beli yang benar-benar orang-orang istilahnya BU lah. Butuh uang, butuh cepet lah istilahnya. Butuh cepet. Jadi kita ngeliat pasarannya jual segini, dan dia jualnya emang di bawah pasaran tapi dengan kondisi yang agak-agak kurang, kayak masih banyak PR-nya lah ya. Masih banyak PR, tapi kita perhitungin nih PR-nya ini masih ketutup kayaknya nih, buat benerin sama ngejual lagi masih ketutup nih, masih ada untungnya lah. Nah, awal lu ngejual motor tuh yang tadi lu bilang, motor apa sih yang pertama kali lu jual tuh kayak dari motor custom tuh? Motor matic gue, motor Aerox yang gue jual. Oh, emang bisa mas jadi motor custom? Kan biasanya tuh yang gue tahu ya motor custom tuh kayak motor kopling lah ya, motor gigi lah. Oh enggak, jadi sebenarnya gue jual itu ke orang lain, jadi buat modalnya aja. Buat modalnya gue buat beli motor custom. Buat modalnya. Sebenarnya motor custom ya yang dimana betul motor-motor lama yang kopling gitu. Ya contohnya kayak Tiger, Scorpio. Bandel tuh mesinnya ya mas? Mesinnya emang bandel. Gua lihat tuh banyak tuh yang ngambilin knalpotnya Tiger. Tapi kalau gitu nih mas, kalau dari
Lu ini juga nggak sih mas kayak custom tuh emang dari awal udah jadi atau lu buat dari misalnya motor Tiger nih, Ah. nah terus baru lu custom Oh enggak, gue ngambilnya yang udah jadi, yang Udah benar jadi. udah jadi custom. gitu. Soalnya udah jadi custom memang buat dijual lagi gitu aja sih, nggak dari nyusun dari mesin ntar bikin rangkanya gini. Iya, soalnya kan sekarang rame juga ya sekarang ya bengkel-bengkel Jual ya, custom gitu. jadi motor Tiger tuh ditaruh, jadi motor masih utuh nih, Iya. terus dioprek lah ya. Dioprek-oprek, Oh, kalau betul. lu nggak ya, jadi emang motor udah jadi, lu posting. Nah ngomongin kayak dijual belinya nih mas, lu tuh biasanya tuh melalui apa kayak misalnya dari marketplace atau ada officialnya tuh kayak tokonya gitu mas? Oh toko biasanya gue untuk nyari-nyari jual belinya tuh di Facebook. Oh di Facebook. Di Facebook biasanya gue nyari orang penjual dan pembelinya. Kagak kena gocek tuh Facebook, aman orangnya? Ah sejauh ini aman, gue juga kan ya kita kenal Facebook udah lama dan gue juga sebelumnya juga pernah jual beli ya jual beli iseng-iseng juga emang banyak penipu sih sebenarnya di Facebook itu. Banyak anomali lah ya sebutannya. Iya betul. Jadi kita ya insting aja, main insting ini Iya. beneran orang atau emang bohongan nih. Oke. Main insting aja. Nah, soal ngobrolin kayak dari cara lu jual beli, kayak lu itu tadi lu modal itu emang modal dari sendiri ya? Nggak ada Modal. joinan dari teman? Nah, ada juga. Oh, Jadi ada model gue sendiri dibantu sama teman gue yang emang kebetulan dia lebih paham lah motor-motor custom. Oke, berarti kalau misalnya awal-awal lu COD tuh kayak ditemenin lah ya sama teman lu, kayak lu juga saling belajar sama dia atau emang lu langsung terjun langsung sendiri kayak apa nih kayak PR-nya dari motor Dari tersebut? motor karena COD tuh emang kita pastinya berdua COD. Soalnya kita boncengan, kita terus motor jadi bawa pulang kita jadi berdua. Oh iya, nggak mungkin ya sendiri. Nggak mungkin sendiri kita kalau kita ngambil motor atau beli motor juga kita boncengan jual motor kita bawa 2 motor kita jual satu kan Motor satunya kagak ke bawah. terus naik apa kalau sendiri. Gua kira tuh kayak lu kayak mau COD-an tuh kayak misalnya dari rumah tuh lu naik angkutan umum. Oh enggak, Oh, enggak. kita pakai motor lagi Berarti pakai biar motor. lebih cepat lah set. Nah, berarti kalau gitu lu nanti hasilnya tuh dibagi dua atau lu ngongkosin teman lu buat Biasanya sistemnya gue sama temen gue ya persenan sih Persenan. dari keuntungan biasanya Oh, gitu gitu. enaknya. berarti setiap hari tuh lu kayak dianterin temen lu buat cari COD-an. Iya buat ngejual motor atau ngebeli motor pasti sama teman gue ini berduaan ya sekitar Jabodetabek sampai luar kota juga pernah. Oh, pernah di luar kota. Pas itu paling jauh mana mas? Keluar kota. Waktu itu keluar kota gue naik ke Bandung naik motor. Ke Bandung. Naik motor ke Bandung tuh lah lumayan lah untuk motor custom begitu dari gue jemput ke Bandung terus bawa pulang lagi. Oh, berarti motornya oke tuh kondisinya. Kondisinya oke. Masih sanggup lah dibawa jalan. Nah, ngobrolin motor custom nih mas, kayak gue tuh pengen mas kayak punya motor custom, cuman kan gue juga nggak terlalu mengerti ya, terus juga nggak mau yang dananya tuh mahal-mahal banget ya, kayak buat budget pengangguran lah ya. Mungkin bisa lu kasih saran lah kayak dari motor apa nih, motor bebek atau motor gue tuh biar kelihatan ganteng gitu, biar dapet cewek. Ya sebenarnya orang cowok kalau pakai motor custom tuh emang kelihatan lebih keren sih, Gentle. lebih gentle gitu, lebih gagah. Sebenarnya ya sama kan mesin tuh ya mesin-mesin yang tahun-tahun lama sih biasanya kita pakai kan Tiger gini-gini, terus kita lihat pokoknya kita lihat wah keren nih, pasti dilihat orang juga keren gitu Iya, aja. enak dilihat sama Enak pandangan orang ya. Tapi orang nggak tahu sih perjuangan orang naik custom tuh, beratnya minta ampun. Kayak duduknya kadang motor custom kan banyak ada yang setengah begini lah, Pegel ya? pegel ada yang dia setengah ke bawah. Biar kelihatan keren aja biasanya orang yang motor Berarti custom. ngorbanin kenyamanan lah istilahnya. Nyaman, betul. Kalau apa sih kayak dari pandangan lu nih, selama lu ngikutin jalan bisnis jual beli motor custom, apa sih kesulitan lu kayak antara kayak dibohong sama teman atau dari penjual atau pembelinya? Sebenarnya kalau di dunia jual beli COD barang-barang second tuh ya kita kan nggak tahu. Dia bilang rusak kayak ini aja, atau pas kita bongkar, oh ternyata merembet ke sini-sini. Biasa itu sih. Tapi itu ya bagi gue ya kalau udah ngejalanin dulu lumayan lama sih gue ngejalanin ini setahunan, itu ya udah biasa. Dia bilang rusaknya cuma ini,
kadang merembet ke sini gitu. Berarti udah makanan sehari-hari lah ya. Makanan sehari-hari lah, gue udah tahu deh. Kayak orang-orang yang bilangnya kayak apa, kayak bohong-bohong sedikit gue udah pasti udah tahu. Biar harganya tuh nggak turun-turun banget lah ya. Turun-turun banget. Kadang buat ngakalin sih dia nggak gocek gue, tapi gue gocek balik di situ sih. Goceknya tuh kayak gimana kira-kira? Misalnya kita ngedilin harga di sosial media, kita kan kayak ngedilnya pasti pas waktu WA nih di handphone. Sebelum kita menuju ke lokasi kita udah deal dengan harga. Dan kita cari-cari apakah ada minusnya lagi, contohnya fisik-fisik yang memang rusak. Nah kita gini, ya ini mas kayaknya nggak sesuai nih sama omongannya nih, kita kurangin lagi, minta nego, kita gitu. Minta nego kan lumayan tuh, iya, ongkos-ongkos buat benerin lah ya. benerin jalan lagi juga. jalan juga kan gitu. Buat bensin. Nah biasanya kalau selain dari kesibukan lu jual beli motor tuh ada lagi nggak sih mas, kayak lu tuh kesibukannya sekarang tuh ngapain sih? Dari dari selain dari kuliah lah, Ya paling ya itu sih kuliah aja sih, kuliah sama ya mainin motor sama custom dagang lah ya. sama dagang. Keren sih. Berarti kayak ini Mas Faris. Kalau Mas Faris mah dia casting ya. Beda ya. Oke, kalau dari ngobrolin kayak lu tuh dari tahun berapa sih kayak ngejalanin bisnis ini? Oh sekarang sih udah setahun lebih sih, setahun lebih. Udah lumayan berarti ya. Lumayan. Udah punya ini berarti toko. Toko sih enggak, kita jual buat biasa aja, kita pakai bentar, ada harga cocok kita posting, ya kita jual lagi, terus ngambil barang lagi yang lumayan murah, terjual lagi. Berarti kalau gitu harga bisa turun dong mas, kayak pasti kan kilometer kan tadi. Kalau motor custom sih ya kita lihat aja, motor custom penampilan bagus juga, surat-surat juga belum tentu komplit. Oh gitu. Speedometer sih nggak ada gitu-gitu, kita nggak main gitu, yang penting main looknya aja sih. Oke. Look sama mesin yang diincar-incar tuh yang mesin cc tinggi. Oke. Biasanya kalau CC tinggi itu dia main di motor ini kayak mungkin R25 kali ya, bisa nggak sih? Kalau R25 tuh untuk tahun-tahun sekarang sih dia kurang kalau jadi custom tuh tenaganya kurang kuat. Oh ini kurang kuat. Iya, yang dipakai tuh 2010 ke bawah tuh, kayak Scorpio lah. Oh lebih kencang itu. Lebih kencang dia, Mega Pro. Walaupun CC-nya kecil, lebih kecil dari R25. Iya, biasanya lebih nakal, mesinnya lebih nakal daripada mesin-mesin sekarang, biasanya gitu. Lebih bandel lah ya, lebih bandel. awet. Betul. Nah berarti kalau lu pas Yodan kayak gitu kan dia nggak ada kilometer, nah surat-surat juga kadang-kadang bodong lah istilahnya Iya, bahasanya. bodong. Nah itu cara lu pelajarinya itu kayak gimana, misalnya kayak baca kilometernya udah tinggi nih. Sebenarnya perawatan motor custom tuh nggak, paling dari segi ya perawatan motor custom ya yang basic aja, bensin, ban masih oke, gitu-gitu aja, oli masih ganti, ini masih bisa jalan kan, yang dilihat dari looknya aja. Biasanya orang-orang pakai motor custom. Nah gue kan motor custom juga buat bisnisnya aja. Kagak lihat dari ini ya berarti ya, kayak Kesehatannya itu buat bisnis aja. Banyak sekarang anak-anak muda yang tertarik pakai motor custom tuh biar lebih keren. Awal lu mau terjun ke bisnis tuh apa yang mendorong lu, kayak apa karena lu lihat dari sosial media atau dari ajakan temen lu mas? Ya mungkin dari ajakan temen gue sih, Dari ajakan teman lu ya? diomongin ada hasil buat kantong, buat dompet, ya sikat. Yang penting mah ada duitnya ya. Ada duitnya, betul. Ada modal. Oke. Mungkin pembahasan dari podcast sekarang cukup kali ya mas? Oke, baik, aman. Ntar kita sharing lagi kalau Oke. emang Mas Ilham mau, ya kita bisa join bareng. Oke boleh. Tapi Kalau harus Kak- punya modal dulu. Kalau Kang Mas emang pengen motor custom, boleh ke saya juga. Oke nanti mungkin bisa dihubungin kali ya. Kalau misalnya gue tertarik gue calling kali ya. Boleh, aman. Oke, mungkin sekian dari video podcast dari Cerita di Balik Pengangguran. Terima kasih. Mohon maaf semuanya.